Fuck my love, you might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Don't retaliate. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Naruto memang sekarang adalah dewa shinobi, sebelum akhirnya dia kehilangan Kurama. Tapi sebenarnya kekuatan utama Naruto bukanlah kekuatan yang didapat dia dari Rikudo Sennin ataupun kekuatan dari Kurama. Tapi justru Naruto memiliki kekuatan terbesar, yaitu adalah ceramah no jutsu, di mana dia menceramahi para penjahat dan berhasil membuat mereka kembali ke jalan yang benar. Bahkan Obito yang menyimpan kebencian belasan tahun pun bisa ikut terhanyut dalam teknik ceramah no jutsu ini. Bukan hanya Naruto saja, Asura dan Hashirama juga punya ceramah no jutsu. Karena memang itu seperti ciri khas mereka, di mana mereka semua bersahabat dan suka mengayomi, termasuk kepada penjahat sekalipun. Kali ini kita akan bahas para shinobi yang terkena ceramah no jutsu dari Naruto, dan juga kenapa teknik ini sangat efektif. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang, let's check it out. Kita mulai dulu dengan bahasan siapa saja shinobi atau karakter yang berhasil dikalahkan Naruto dengan ceramah no jutsunya. Ternyata ada 7 karakter atau shinobi. Yang pertama adalah Zabuza Momochi. Penjahat pertama yang diperlihatkan tersentuh adalah Zabuza Momochi. Zabuza si pembunuh itu akhirnya luluh juga dengan ucapan Naruto setelah Haku mati. Tentu saja Naruto menceramahi Zabuza kalau dia tidak bisa memperlakukan Haku seperti sebuah alat, terutama setelah kematiannya. Ditambah bumbu air mata dari Naruto, Zabuza pun akhirnya menangis juga dan siap mengorbankan nyawa untuk mengalahkan Gato dan pasukannya. Yang kedua, Gaara. Sama seperti Naruto, Gaara juga seorang Jinchuriki yang masa lalunya sangat keras dan tidak dicintai orang sekitar. Gaara yang sudah dipenuhi kebencian dan menjadi pembunuh itu juga akhirnya luluh dengan kata-kata Naruto yang punya penderitaan yang sama. Akhirnya Gaara pun menjadi orang yang lebih baik, bahkan saat ini menjadi salah satu teman terdekat Naruto. Selanjutnya ada Neji Hyuga. Teman satu angkatannya sendiri, yaitu Neji, juga tersentuh dengan ceramah no jutsu milik Naruto. Sebelumnya, Neji adalah tipe orang yang sangat menjunjung tinggi takdir seseorang sejak lahir. Dia merasa takdir itu tidak bisa diubah, hanya bisa diubah jika mati. Ini karena pengalaman masa lalu tentang takdir ayahnya yang harus mati melindungi keluarga utama Hyuga. Di ujian Chunin, Neji bertarung dengan Naruto. Di situ Neji mengatakan kalau takdir Naruto adalah pecundang yang akan selalu kalah. Tapi ternyata pada akhirnya Naruto justru menang. Dan hal itu membuat Neji sangat kaget. Belum lagi Naruto berjanji kalau dia menjadi Hokage, maka dia akan mengubah sistem Hyuga. Maka hal itu membuat Neji semakin berubah. Di arc time travel, mana Boruto kembali ke masa lalu, Neji yang ketemu Boruto malah bisa membantu Boruto lebih memahami Naruto kecil. Karakter keempat adalah Nagato. Lanjut ke Shippuden, ada momen ceramah no jutsu dari Naruto yang tidak kalah dahsyat juga, yaitu kepada Nagato. Ketika Naruto sudah bertarung habis-habisan melawan Pain, dia merasakan sumber cakra yang mengendalikan Pain lalu menghampirinya. Naruto tahu kalau Nagato adalah salah satu murid dari Jiraiya. Sebagai ninja dengan guru yang sama, Naruto pun melakukan pembicaraan dari hati ke hati dengan Nagato. Di sisi lain, Nagato juga ingin melihat dan mendengar sudut pandang Naruto, karena itulah dia tidak memperbolehkan Konan menyerang Naruto. Hasilnya, Nagato jadi mau berkorban nyawa dan menghidupkan kembali warga Konoha yang sebelumnya dia bunuh. Sepertinya efek samping ceramah no jutsu memang membuat targetnya jadi siap berkorban nyawa. Lalu yang kelima adalah Kurama. Rubahnya sendiri juga salah satu karakter yang tersentuh oleh ceramah no jutsu Naruto. Kurama tadinya penuh dengan kebencian pada manusia, tidak terkecuali kepada Naruto. Meskipun begitu, Naruto menunjukkan kehebatan dan kepeduliannya kepada Kurama, termasuk ucapan Naruto yang ingin menghapus kebencian Kurama. Akhirnya Kurama percaya sepenuhnya dengan Naruto, dan mereka pun saling berbagi kekuatan, dan akhirnya mereka menjadi sahabat sejati. Yang keenam adalah Obito Uchiha. Obito, si dalang perang dunia ninja keempat, tidak lepas dari ceramah no jutsu Naruto. Ketika perang sudah semakin memanas dan Obito sudah menjadi Jinchuriki Kyuubi, ada momen di mana cakra Naruto dan Obito bertemu. Di sini Naruto memberikan ceramah no jutsu dan membuat Obito menyesali perbuatannya selama ini.
Hasilnya ya Obito jadi baik dan berpihak kepada Naruto, bahkan siap mati demi dirinya. Ini memang efek sampingnya betul, kalau orang yang terkena ceramah no jutsu akan siap berkorban nyawa. Dan yang terakhir adalah buruh pendemo. Kalau ini bisa kita katakan ini adalah ceramah no jutsu tapi skala besar, bukan kepada satu atau dua orang, namun puluhan, bahkan mungkin ribuan buruh dari Kaminarimon yang berdemo bisa ditenangkan dengan ceramah no jutsu milik Naruto. Hal ini terjadi di anime dalam alur cerita geng Byakuya. Ada beberapa buruh yang berdemo dan itu memang terkena genjutsu. Namun masa sudah terlanjur bergerak. Kalau di dunia nyata, hal ini akan sulit ditangani. Kondisi penuh pendemo, lalu datanglah sang Hokage yang memberikan ceramah. Naruto mengatakan kalau dirinya mengerti perasaan buruh, namun Konoha masih dalam masa pembangunan. Karena itu Naruto meminta bantuan seluruh buruh dan warga Konoha untuk membantunya membangun Konoha. Ditambahkan dengan video bukti dan genjutsu yang dilepas, semua warga yang tadinya demo menjadi tersentuh dengan ucapan Naruto. Nah itulah 7 karakter atau orang-orang yang terkena ceramah no jutsu Naruto. Lalu pertanyaannya, mengapa ceramah no jutsu begitu efektif? Nah kita menemukan ada 5 hal. Yang pertama, kebanyakan musuh Naruto tidak sepenuhnya jahat. Ini yang sering disinggung oleh para penggemar, yaitu musuh-musuh di Naruto. Rata-rata musuh di Naruto memang tidak sepenuhnya jahat. Dalam artian tujuan mereka rata-rata ya perdamaian juga, namun dengan cara yang salah. Mereka yang berhasil terjebak dengan ceramah no jutsu, rata-rata musuh Naruto yang tujuannya menjadi jahat adalah kedamaian versi mereka, yang sebenarnya hal itu salah. Misalkan Nagato, Obito, dan Sasuke. Mereka sebenarnya ingin memberikan solusi, hanya saja solusi mereka itu tidak sesuai dan justru akan membuat dunia dalam keadaan semakin kacau. Alasan kedua kenapa ceramah no jutsu begitu efektif adalah karena jutsu ini keluar saat lawannya mengalami hal buruk. Ketika seseorang mengalami hal buruk dan masuk ke fase bingung serta depresi awal, maka dia akan mendengar beberapa ucapan orang lain dengan serius. Naruto hampir tidak pernah menggunakan ceramah no jutsu kepada lawannya saat baru bertarung. Biasanya dia menggunakannya di akhir pertarungan. Ceramah no jutsu baru berhasil ke Nagato setelah secara teknis dia kehilangan gurunya, Jiraiya. Dan setelah Naruto menyadari seberapa penting Nagato bagi Jiraiya dari novelnya. Teknik ini juga berhasil kepada Obito setelah dia kalah dari kekuatan kerjasama Naruto dan aliansinya. Zabuza juga kena ceramah no jutsu setelah kematian Haku, serta Zabuza sadar kalau kata-kata Naruto ada benarnya juga. Gaara juga kena teknik ini setelah dia dikalahkan oleh Naruto, lalu keduanya sudah tidak berdaya. Melihat Naruto masih berusaha melawannya dengan segala kekurangan dan kisah lama Naruto yang mirip dengannya, Gaara pun luluh. Coba dia langsung menggunakan ceramah no jutsu di awal, pasti tidak akan berhasil. Memang ini jurus pamungkas sekali. Lalu kemudian alasan ketiga, kenapa ceramah no jutsu begitu efektif adalah Naruto berbicara dari posisi yang sama. Kalau teman-teman tidak punya uang, lalu diceramahi oleh orang kaya untuk menabung, pasti teman-teman kesal. Tapi bagaimana kalau yang menceramahi teman juga nggak punya uang? Kemungkinan besar teman-teman dengarkan ceramahnya karena ada di posisi yang sama. Nah, begitu juga dengan Naruto. Dia selalu menceramahi orang yang posisinya sama atau setidaknya mirip. Obito dan Naruto jelas mirip. Gaara dan Naruto juga punya masa lalu yang serupa, sesama Jinchuriki juga. Sedangkan Sasuke dan Naruto sama-sama hidupnya sendirian. Semakin mirip posisi Naruto dengan targetnya, maka teknik ini akan semakin kuat dampaknya. Ini juga tampaknya alasan Boruto tidak efektif kalau mencoba menceramahi musuh. Saat ini Boruto punya segalanya. Orang tua yang masih hidup, status anak Hokage, keluarga bahagia, dan bahkan ekonomi yang bisa dibilang cukup berada. Alasan keempat adalah ceramah no jutsu punya tujuan baik untuk kedua pihak. Naruto sepertinya tidak mau menang sendiri, karena itu dia mengajak lawannya berdamai di akhir. Semua pembicaraan ceramah no jutsu biasanya dimulai dengan memuji kekurangan dari lawannya, yang menjadi sumber kebenciannya. Misalkan beban Jinchuriki, takdir, atau hidup sendirian, itu bukan kekurangan. Selanjutnya Naruto biasanya menawarkan janji manis untuk kedua pihak. Paling besar sih Naruto janji kepada Neji untuk mengubah Hyuga. Nah, dalam kasus ceramah no jutsu Hashirama juga berhasil membunuh Madara untuk membantunya membuat desa, agar Senju dan Uchiha dan klan-klan lain bisa hidup dalam harmoni, dan itu menandakan kemenangan kedua pihak. Dan yang terakhir,
Saat berbicara, Naruto menunjukkan gestur damai tanpa perlawanan. Saat menggunakan ceramah no jutsu, Naruto tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, alias dia sudah pasrah diri saja. Naruto di sini tidak bisa berbicara sambil memegang kunai, tapi dia menunjukkan gestur damai di mana lawannya juga menjadi tenang. Tentu saja, Naruto tidak benar pasrah, karena kalau lawannya melawan balik, Naruto bisa menghindar atau menahannya. Tapi intinya Naruto mencoba sesantai mungkin saat berbicara, sehingga lawannya jadi tenang saat mendengarkan. Nah, itulah fakta-fakta tentang ceramah no jutsu. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.